sudah disampaikan materi yang pertama tentang apa anak-anak? Rukun Islam. Rukun Islam. Tadi sudah dicatat ya, rukun Islam itu ada berapa? Oke. Yang kedua, materi kedua tadi apa? Adab pergaulan. Berarti kalian sudah diajarkan bagaimana sih adab yang benar, bagaimana sih kita bergaul yang benar terhadap sesama manusia, baik yang sesama jenis maupun yang lawan jenis. Terus cara berpakaian dan sebagainya tadi sudah dijelaskan. Nah, dari situ itu adalah sebuah materi yang bisa kalian ambil, bisa kalian praktekkan, terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, jadi jangan asal dicatat, pondok Ramadane buyar, bukune ya buyar. Ya, diterapkan. Nah, di sini di materi ketiga ini Bu Desi akan membawakan terkait kepemimpinan. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, Bu Desi tanya dulu. Kepemimpinan itu berasal dari kata apa? Dari pemimpin, pimpinan, pimpin. Kata dasar pimpin. Pimpin berarti memimpin. Pimpinan berarti orang yang memimpin. Kepemimpinan adalah suatu hal atau perilaku sikap dalam sebuah organisasi di mana yang harus dilakukan, yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu siapa saja, Nana? Ayo. Saya. Ayah. Kepala sekolah. Presiden. RT, DPR. Sama mana? Pak Lurah. Kok kaya iki ngene rek? Kok jangan-jangan kamu tim sesnya yo? Kalau DPR, Pak Lurah, Pak RW barang. Iya. Pemimpin, yang namanya pemimpin itu adalah seseorang yang mandegani, yang mimpin, yang ngurusi segala sesuatu hal, baik dalam organisasi resmi maupun tidak resmi. Siapa pemimpin itu? Pemimpin adalah semua orang yang diberi kepercayaan untuk mengorganisasikan, ya, mandegani, memimpin suatu kegiatan. Tadi ada nyebut presiden, DPR, Pak Lurah, kepala sekolah, ayah. Betul. Ya. Ayah itu adalah pemimpin keluarga. Kalau presiden pemimpin negara. Kalau Pak Camat berarti pemimpin tingkat kecamatan dan seterusnya. Nah, semua orang berkesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, termasuk kalian. Kalian sekarang usianya berapa? 13, 14, 15. Nah, kisaran 13 sampai 15 berarti kalau Bu Desi gambarkan, ilustrasikan 10 tahun ke depan usia kalian berarti 23 sampai 25 tahun. Di situ adalah kalian sudah bukan lagi siswa SMP, tapi sudah terjun ke dunia, bisa kerja, kuliah itu juga sudah lulus ya.
dunia bisnis. Dalam artian kalian sudah terjun di dunia sosial. Sosial itu meliputi banyak hal dari bisnis, ekonomi, ya, rumah tangga, hidup bermasyarakat, banyak sekali. Nah, di situ kesempatan kalian untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau di tingkat sekolah ada yang jadi ketua kelas, ada yang wakil perangkat kelas, OSIS, terus koordinator ekskul, semuanya itu adalah tahapan atau taraf belajar menjadi seorang pemimpin. Namanya belajar berarti diawali atau pasti ada yang kurang sempurna. Nanti kalau sudah usia 25 tahun nanti kalian sudah punya bekal, sudah punya pengalaman bagaimana sih memimpin orang banyak itu. Di sini Bu Desi akan mengulas secara singkat terkait kepemimpinannya Rasulullah. Apa saja yang perlu kalian tiru, apa saja yang perlu kalian terapkan untuk menjadi generasi pemimpin selanjutnya. Oke, silakan di next. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, di sini ada 3. Pemimpin bisnis. Nah, tadi ada yang jawab di dunia bisnis. Nah, usia 25 tahun pokoknya harus terjun ke dunia sosial, pasti akan kenal yang namanya bisnis. Bisnis itu hubungannya dengan penghasilan atau money, uang, ya pastinya kayak gitu. Kalau bisnisnya berhasil, pasti kalian, ya. Bekerja itu apa bisnis, Bu? Bisa jadi. Kalau kalian bekerja, itu kan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, dapat gaji. Utamanya yang bekerjanya di bidang bisnis. Oh, bisnis misalnya kamu punya usaha laundry, punya usaha makanan, ya sembarang wes, kamu punya cita-cita sebagai pembisnis apa? Yang penting halal lo ya. Kok pembisnis yang ilegal, ya haram. Gimana sih menjadi seorang pemimpin dalam bidang bisnis itu? Dalam bidang bisnis, kita ambil yang mudah kalian pahami saja. Kalian pernah pergi ke pasar? Pernah. Pernah pergi ke belanja di misalkan supermarket? Pernah. Pokoknya di bidang perbelanjaan, ya pasar dan sebagainya, mall. Kira-kira di dalam suatu perbelanjaan itu tadi, ketemunya antara pembeli dan penjual dan melakukan transaksi jual beli, kira-kira itu ada kesepakatan apa tidak? Ada kesepakatan atau tidak? Masa ujuk-ujuk kamu beli, misalnya kamu beli kaos gitu ya, beli jilbab. Nah, Kak beli jilbab, mau ambil cemot, sudah kamu pulangkan? Enggak. Pasti kamu lihat dulu barangnya. Nah, terus perjanjian. Misalkan nanti kalau baju kebesaran atau kekecilan boleh ditukarkan atau enggak. Terus menawar harga, kesepakatan harga. Itu salah satu perilaku atau tindakan dalam suatu kegiatan jual beli. Di mana di sini kita menyebutnya bisnis ya. Rasulullah melarang menyembunyikan cacat barang yang diperdagangkan. Ya. Atau tindakan lain yang kurang
baik artinya merugikan konsumen. Misalkan ini Bu Desi ini pedagang ya, kamu mau beli di Bu Desi. Nah, Bu Desi ini misalkan jual makanan, kamu beli ke Bu Desi. Ternyata makanan yang Bu Desi jual ini makanan yang tidak fresh atau makanan sisa kemarin yang seharusnya tidak layak jual, misalkan gitu. Tapi Bu Desi menutupi hal itu, mengelabui kamu dengan apa? Dengan mempromosikan ini barang fresh, ini buatan baru, disulap. Kayak gitu nggak boleh. Kamu ke pasar beli apa? Kamu beli apa biasa ke pasar? Tahu, tempe, telur, ikan, sepatu, baju misal. Nah, misalkan kamu beli kaos ya. Nah, di situ kaosnya ternyata bolong kecil. Nah, bekas ya, bolong kecil atau cacat. Di situ sama pedagangnya dikelabui, mungkin dijahit yang menyerupai barang yang aslinya memang seperti itu. Padahal aslinya barang itu barang cacat. Pedagangnya tidak mau jujur terkait cacatnya barang itu. Nah, oh ini barang baru, memang seperti ini modelnya. Namanya bakul itu piye carane ben payu. Bagaimana caranya biar laku? Berbagai cara dilakukan. Setelah kamu bawa pulang, ternyata barang yang kamu beli itu tadi, kamu baru sadar kalau ini barang cacat. Nah, makanan yang saya beli ini ternyata basi. Nah, gitu. Ya. Kok tadi pedagangnya bilang ini barang fresh, ini kaosnya memang asli, ternyata ini sulapan. Itu namanya suatu tindakan yang merugikan konsumen. Dalam hal bisnis, Rasulullah tidak seperti itu. Jadi kalian harus bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah dalam hal bisnis, yaitu tidak menyembunyikan cacatnya suatu barang. Nek apik ya ngomong apik, nek elek ya ngomong elek. Konsumen atau pembeli akan memilih sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Ya, jadi di sini mungkin nanti ada yang punya cita-cita jadi pembisnis, jadi pedagang sukses. Jangan menyembunyikan cacatnya suatu barang yang kalian jual. Ya. Intinya pedagang itu harus apa adanya. Nomor 2, pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam keluarga, tadi siapa tadi pemimpinnya? Ayah. Ayah adalah pemimpin keluarga. Di mana dalam kepemimpinan keluarga, ayah itu wajib mendidik dan mengingatkan istri dan anaknya. Jika anak dan istrinya itu melakukan sesuatu hal yang kurang benar. Nah, kebetulan di sini ini cewek semua. Ya, cewek semua. Berarti adalah 10 tahun ke depan adalah calon ibu, calon istri.
Iya enggak? Kan gak mungkin kamu calon suami ya. Yang jelas kamu adalah calon ibu dan calon istri. Kalau calon ibu, pastinya kamu nanti ketika sudah matang, sudah siap untuk menikah, kamu punya seorang pemimpin yaitu suami. Makanya seorang istri itu wajib untuk hormat kepada suami. Seorang anak juga wajib hormat kepada ayah dan ibu. Untuk pemimpin keluarga adalah ayah, maka jika kalian sekarang kan statusnya sebagai anak ya, nah, kalau diingatkan ayahnya, diingatkan ibunya, itu ya harus nurut. Ya, harus nurut, jangan mentengelek karepe dhewe, ojo ngeyel karepe dhewe. Do arek wedok iku lek isuk ya tangi bar subuh langsung nyapu, korah-korah. Misalnya ngono. Terus kamu jawab, "Nyapu saya, aku ngantuk." "Nyapu saya, Bu, aku kesel." Kamu dengan nada tinggi seperti itu, kira-kira ayah dan ibumu itu kecewa apa enggak? Kecewa pasti. Pasti beliaunya batin, "Ya Allah, anakku kok iso kasar karo aku." Gitu. Nah, kembali lagi ke topiknya, seorang ayah adalah pemimpin keluarga. Namanya pemimpin berarti apapun yang diperintahkan diucapkan ayah, kamu dimintai bantuan, misalkan membelikan apa, membantu ibu apa, ya harus nurut. Kalau kamu tidak bisa, ya berarti cara menjelaskannya, menjawabnya secara baik dan sopan, ora kasar. Orang tua tidak boleh dibentak-bentak. Itu seorang anak yang patut dicontoh. Yang ketiga adalah pemimpin dakwah. Pemimpin dakwah, namanya dakwah itu menyebarkan ajaran agama Islam. Namanya ajaran berarti yang baik. Di dalam dakwah itu harus gimana? 1. Disiplin. Disiplin. Aku wayahe dakwah, aku wayahe ceramah, aku wayahe menehi materi, aku wayahe diundang di acara mantenan itu, tausiah misalnya, di acara pengajian RT 10 misal kayak gitu. Disiplin waktu, disiplin apalagi? Selain disiplin waktu, disiplin apa lagi? Apa? Disiplin waktu, terus disiplin apa? Waktu diundang jam 10, ya jam 10 sudah standby di tempat. Ya, disiplin. Aku diundang Yamene, berarti aku teko Yamene. Ngono rek. Jangan diundang jam 10, jam 12 aku teko. Nah, karena merasa diperlukan, ya jangan gitu. Ya, namanya disiplin. Kalau kamu diundang orang, ya kamu harus menghormati orang yang mengundang kamu. Ya. Yang kedua, memberikan teladan. Memberi contoh. Aku kon tau siang ning acara balai RW 10. Ya wes, aku harus tahu siapa audiensku.
siapa yang mendengarkan aku, sehingga aku bisa menyesuaikan dengan siapa yang mendengarkan kita. Misalkan Bu Desi ini mau memberi materi ke kalian ya. Nah, siapa audiensku? Oh, anak-anak, siswa kelas 7. Apa saja yang harus saya persiapkan? Apa saja yang harus saya lakukan? Supaya apa? Supaya apa yang dilihat anak-anak, didengar anak-anak bisa ditirukan. Dalam tanda petik yang baik-baik loh ya. Oh, kalau ada orang berbicara itu berarti kita diam dulu. Oh, kalau ada pertanyaan itu afdolnya dijawab. Oh, kalau ada pengumuman itu baiknya didengarkan, kayak gitu. Ya. Oh, ketika Bapak Kepala Sekolah memberi sambutan, Bapak Ibu guru yang lain diam mendengarkan. Nah, itu patut ditiru. Berarti kalian juga harus diam. Nah, itu namanya diteladani, dicontoh. Yang selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi itu apa sih, Rek? Berbicara dengan orang lain. Bu Desi ngomong gini di depan kalian gini, kepada kalian semua ini termasuk komunikasi bukan? Komunikasi ya? Bu Desi telepon temannya Bu Desi, komunikasi bukan? Bu Desi memanggil seluruh ketua kelas untuk berkumpul di lobi, komunikasi bukan? Komunikasi. Komunikasi segala bentuk informasi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik jika komunikasi itu dilakukan secara efektif. Efektif itu gimana, Bu? Efektif itu adalah menyampaikan informasi yang perlu atau yang penting-penting saja sesuai dengan apa yang akan direncanakan ke depannya. Tidak perlu membahas yang lain-lain. Nah, itu efektif. Ya, tidak bertele-tele. Informasi bisa diterima dengan baik. Nah, gitu. Ya, oke, next selanjutnya. Nah, ini pemimpin sosial politik. Nah, caranya hidup bersosial itu bagaimana? Hidup bermasyarakat itu bagaimana? Kalau ada tetangga nyapa, oke, pinter. Oh, kalau ada tetangga yang butuh bantuan, oke, dibantu, pinter. Nah, jangan jadi orang acuh tak acuh, atau bisa dikatakan orang sombong. Kamu keluar gerbang, itik, ono tanggamu sing minta bantuan, misalkan minta bantuan untuk membelikan LPG karena beliaunya sudah tua, tidak bisa ngangkat sendiri. Kamu dipanggili, misalnya jenengmu siapa, Pak? Raisya. Nah, misalnya Raisya, sa. Nah, Mbak minta tolong saya belikan LPG, kamu melemes tok ngene. Nah, itu namanya sikap sombong, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap sesama. Di dalam kehidupan sosial, seorang pemimpin yang baik itu adalah mempedulikan semua orang yang berada di sekitarnya. Tidak boleh acuh, ya. Begitupun di dalam dunia politik, ya, harus benar-benar kalian harus bijak. Oh, si A pendapatnya seperti ini, si B pendapatnya seperti ini. Kalian sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil jalan tengahnya. Tidak boleh bersikap berat sebelah. Nah, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kalau dalam
kehidupan sekarang ya kamu mempersatukan antara teman dengan teman yang lain, orang satu dengan orang yang lain. Artinya tidak memecah belah orang. Ngrasani karo si A diomongin ning B, ngrasani karo B digawa ning A. Akhirnya A karo B tukaran. Itu namanya memecah belah. Nggak boleh, ya. Itu bukan sifat pemimpin. Ya. Oke, next Mbak, langsung. Oke. Nabi Muhammad, ya Nabi kita, seorang pemimpin di mana pada zamannya itu, zaman dahulu, di situ beliau selalu mengutamakan apa? Mengutamakan umatnya, anggotanya. Ya, anggotanya. Padha karo ngene rek. Cara saiki sampean bisa menggambarkan seperti ini. Seorang pemimpin punya anggota buahnya. Pasti pemimpin itu berpikir bagaimana untuk melakukan sesuatu hal yang mudah, tidak menyulitkan anggotanya. Karena pemimpin itu adalah apa? Fungsinya adalah mengayomi seluruh anggota. Misal Bu Desi di sini kesiswaan, berarti hubungannya dengan siswa. Seluruh siswa SMP 15 segala kegiatannya, aktivitasnya, hal-hal yang dilakukan atau yang dilanggar itu hubungannya dengan saya. Saya harus bagaimana di sini? Dalam tanda kutip, kalau kita belajar menjadi seorang pemimpin, ya Bu Desi harus tegas untuk siswa-siswa yang melanggar aturan. Misalnya budal sekolah nggak motor, pelanggaran kan ya? Nah, terus mari kono mohon maaf sekali. Misalnya pulang sekolah wis sepi, ternyata mesin pacaran ning lantai dhuwur. Oh. Terus ada laporan lagi sing kehilangan HP, kehilangan sepatu, sesuatu hal yang sifatnya melanggar tata tertib, itu berarti seorang pemimpin harus bagaimana? Bertanggung jawab untuk menghadapinya harus gimana? Tegas, tidak boleh berat sebelah. Mohon maaf, misalkan mencuri HP, ternyata malingnya atau pencurinya ini adalah anaknya orang sing waya sugih wis pol, anaknya orang berada. Terus Bu Desi itu disuap, dikasih uang, Bu, anak saya jangan diproses, ini saya kasih uang buat belanja misal ngono, tapi anak saya jangan diproses, jangan dibawa kemana-mana, cukup diam, di silent saja. Itu benar apa enggak? Kira-kira kalau kamu menjadi Bu Desi, diterima apa enggak? Misalnya uangnya 10 juta, diterima apa enggak? Ya apa enggak? Nah, dari sini imanmu sudah goyang berarti ya. Diiming-iming 10 juta langsung bengong, mari enggak terus enggak ngono. Ya. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang ditawarkan, kalau pemimpin yang baik dan benar, kalau ada kasus seperti itu dan sudah ada faktanya, sudah tersangkanya, sudah ketemu, ya harus bijak, harus bijaksana, harus tegas. Ya, tidak perlu tergoyah imannya dengan iming-iming bah 10 juta, bah 1 juta atau bagaimana. Itu pemimpin yang benar, yang tegas. Tetap diproses
sesuai dengan prosedur. Contoh dari kalian, ada siswa yang tidak pernah ikut pramuka. Hanya Bu Desi kok tahu? Tahu, wong rekapannya ada di saya. Sekali, 2 kali saya tegur melalui wali kelasnya. Wali kelasnya kok gak mempan, gak mampu, areknya tetap melayu. 2 kali ya, batasnya 3 kali. 3 kali wali kelas gak mampu, saya sendiri. Ya. Saya harus gimana? Ya sesuai dengan prosedur yang ada. Podo karo kalian dielus ora kenek. Dicoro alus ora kenek. Berarti harus tingkat lebih tinggi lagi. Mentok diingatkan Bu Desi 1 kali 2 kali pemanggilan. Dipanggil Bu Desi ke ruangan. Misalkan diingatkan, ayo minggu depan sudah mulai pramuka lagi, ikut. Kok tetap gak melo? Cara paling akhir, panggilan orang tua. Kalau sudah panggilan orang tua dengan saya kok tetap gak mempan, biasanya orang tua ada beberapa orang tua yang berargumen seperti ini. Anak saya itu loh Bu, kalau saya ingatkan selalu marah-marah. Intinya saya itu kalah dengan anak saya. Sudah, saya wong tuane kalah atau enggak, berarti anak ini kan harus ditegesi. Kalau saya gitu ya, harus ditegesi. Kalau dari saya sudah enggak mempan, kerjasama komitmen dengan orang tua enggak mempan, ya sudah, kewenangan tertinggi, keputusan tertinggi berada di kepala sekolah. Dan nantinya akan pasti di akhir tahun pembelajaran akan ada yang namanya rapat pleno, rapat kenaikan kelas dan kelulusan. Sudah, nasibmu ya sampean dhewe sing gawe. Ya. Kalau misalkan mapelnya nilainya bagus-bagus, tapi ternyata ekskul wajibnya pramuka ini ternyata nilainya C atau D, bahkan E, nggak pernah ikut sama sekali. Nah, bisa apa? Wali kelasmu mau membela, gimana? Yo nggak gimana ya, sesuai dengan aturan, dengan juknis yang ada. Gitu. Semua prosedur sudah dilakukan. Jika kalian tidak berubah, tidak ada niatan untuk memperbaiki diri, ya sudah, sesuai dengan keputusan terakhir atau keputusan ketika dirapatkan bersama. Itu. Contoh lagi. Ya, contoh lagi. Ada siswa sini, mohon maaf, biasanya nek arek lanang iku lebih cenderung ke, mohon maaf ya, misalnya narkoba. Nek arek wedok, mohon maaf, biasanya pacaran sing kebablasan. Pacaran sing kebablasan. Nah, kalau sudah terjadi hal-hal itu dan tidak bisa dihentikan, maka andai kata kalian menjadi seorang pemimpin, mempunyai kasus seperti itu, berarti kalian harus gimana? Apa dijarno ae? Apa ditegesi sesuai dengan prosedur yang ada? Apa wis ada garo? Ditegesi. Pemimpin harus bijaksana. Ketua kelas lagi, contoh aja di kelasmu, ketua kelas tahu anggota kelasnya itu tidak pernah ikut pramuka, tidak pernah ikut kerja bakti, tidak pernah ngirim surat ketika tidak masuk sekolah. Ketua kelas ini kira-kira apa yang dilakukan? Menengahi? Apa melaporkan ke wali kelas? Apa etok-etok garuh? Nek menengae berarti biasanya ketua kelas itu tidak berani melaporkan karena
ada suatu ancaman atau ketakutan sendiri. Yang kedua, kalau ketua kelas itu acuh tak acuh, pura-pura gak eruh, berarti bisa jadi dimungkinkan ketua kelas itu juga ikut melakukan hal tersebut. Masa kalau pramuka aku ya mulai, nah misalnya ngomong. Yang ketiga, kalau ketua kelas berani lapor kepada wali kelasnya, berarti ketua kelas itu sudah bijak, sudah tegas, sesuai dengan prosedurnya. Untuk tindakannya, misalnya pemanggilan siswa tersebut, konsekuensinya diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Ketua kelas tidak perlu nangani dewe. Karena di sini kita membahas kepemimpinan yang tegas dan bijak. Contohnya kita mau berani melapor atau berani mengadukan sesuai dengan prosedur. Paham nggih? Jadi ini tidak hanya untuk ketua kelas, ini hanya contoh saja. Karena kalian adalah semuanya seorang pemimpin. Oke, lanjut. Oke, itu ya. Nah, ini bisa dibaca. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berpikir? Menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan. Oh, wali kelas milih ketua kelas bukan ayune, bukan gantenge, bukan anak wong sugih, bukan. Tapi sesuai dengan kriteria yang ada. Oh, anaknya wani lapor, anaknya tegas, anaknya disiplin. Nah, kayak gitu. Mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Mengutamakan manfaatnya apa daripada hal yang sia-sia. Mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Nah, berarti kamu itu pondok Ramadan atau KBM sekolah di bulan puasa. Nah, ini bisa jadi contoh, ini bisa diperhatikan juga. Tapi kamu sudah mudik, padahal edaran libur itu belum ada. Ya, misalkan libur itu dimulai tanggal 6. Nah, saiki saya tanggal 28 tapi kalian wis bolos sekolah, wis mudik. Salah apa benar? Berarti kamu tidak mengutamakan hal yang mendesak, tapi mengutamakan hal yang bisa ditunda. Mudik kan bisa ditunda. Lah kalau sekolah, wong kamu alfa 3 kali aja sudah diperhitungkan. Gitu. Mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Nah, ini yang penting. Ya, kamu dengan temanmu harus bisa membaca situasi. Penting mana antara saya dengan teman saya. Ya, kayak gitu. Memilih jalan yang tersukar untuk dirinya dan termudah untuk anggotanya, umatnya. Tadi sudah ya saya singgung. Nah, mendahulukan tujuan akhirat daripada duniawi. Ketika kalian pramuka, ternyata kalian belum sholat zuhur, kira-kira kamu langsung ikut dalam barisan pramuka atau pamit sholat dulu? Pamit sholat dulu. Jangan karena takut nanti dihukum atau diberi sanksi, suruh nyanyi, suruh apa pramuka, kamu tidak sholat. Ya kamu pamit dulu. Kak, mohon izin saya belum sholat zuhur, saya sholat dulu. Setelah itu saya segera kembali. Jempol itu. Ya. Jangan wayahe sholat begidakan atau mungkin ada suatu hal yang lebih penting. Maksudnya ada suatu hal misalkan rapat, akhirnya waktunya mepet dengan pramuka, pramuka sudah masuk dan kamu belum sholat, terus kamu tidak sholat. Yang benar kamu izin untuk sholat dulu.
Mungkin itu coba. Oke, dari ini ya. Nah, ini 5 kunci sukses. Ya. Ada salah satu yaitu konsisten. Konsisten itu tidak mencela-mencela. Ngerti mencela-mencela? Orang ngalor, orang ngidul. Misalnya A ya wis A. Kamu kenapa terlambat datang ke sekolah? Itu Bu, saya ketiduran. Ya wis. Engkau jarak berapa menit tanya? Lapo Keri? Itu Bu, saya tadi sepedanya gembos. Ngalih konsisten kok enggak? Enggak, itu jenenge mencela-mencela. Namanya konsisten ya berpegang teguh pada ucapan yang pertama. Konsisten. Ya. Oh, masuknya sekolah jam 7 ya sudah konsisten jam 7 terus. Ojo mbok gawe sak karepmu dhewe. Dengan alasan berpuasa jam 10 laku teko. Lah sekolahane sapa rek? Ya. Pemimpin tuh harus tenang, gak oleh gupuh. Kalau ada masalah diselesaikan sesuai prosedurnya dengan tenang. Next. Oke, sudah selesai materinya ya. Oke. Nah, oke. Sekarang setelah itu materi kepemimpinan ini bisa diresum sendiri. Hal-hal yang penting silakan dicatat. Nah, sekarang untuk mengakhiri materi ketiga ini, mari bareng-bareng kita bersolawat dulu. Semoga mendapat syafaat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nanti kalian sholat zuhur. Ya. Ada yang bisa, ada sing iso nyanyi nih, ada sing iso nyanyi rek. Ayo maju sing iso nyanyi, duet ayo. Ayo sini. Agak keras Mas. Fitri ya. Ayo, selawatan sini rek. Ayo bareng-bareng. Ayo salawatan bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo siapa sing nyanyi? Sallallahu alaihi wasallam. Ayo siapa penyanyi nih? Ayo saya banter rek, saya gurih muni rek. Sallallahu alaihi wasallam. Anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta syamsun
Mbak Kavi 7H, beri aplaus yang meriah. Oke. Iya. Sing mburi mau meneng ya Tere. Lah dijak selawatan sing banter, masa kejak dangdutan kok banter. Ya. Oke. Sudah mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Oke, kalau enggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.